Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Dan segala puji bagi Allah yang memudahkan langkah-langkah kita menuju majlis ilmu. Itu salah satu di antara sebab kemudahan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita di majelis ilmu hanya ngobrol, hanya sibuk media sosial, banyak aktivitas yang lain kita lakukan di majelis ilmu, tapi cukuplah keutamaan duduk di majelis ilmu karena kita duduk-duduk dengan orang-orang yang baik, mendengarkan sedikit nasihat. Ketika malaikat berkata kepada Allah, wahai ya Allah, sesungguhnya di majelis ilmu itu tidak semua yang datang untuk menuntut ilmu. Ada yang datang karena enggak ada kesibukan di rumah, ada yang datang untuk tujuan-tujuan dunia. Tapi kata Allah, humul julasa'u la yashki jalisahu. Mereka adalah teman-teman duduk yang tidak memudaratkan teman duduknya yang lain. Belum lagi rahmat, ketenangan. Allah menyebut-nyebut para penuntut ilmu di hadapan para malaikat yang mulia. Maka meskipun kita tidak mendapatkan sedikit dari majelis ilmu, maka berusahalah untuk datang, karena dengan janji-janji Rasulullah tadi yang kita sebutkan, karena Rasulullah tidak menyebutkan persentasi ilmu yang diperoleh. Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju majelis ilmu, maka dengan jalan tersebut ia dimudahkan oleh Allah menuju surganya. Sekarang mahat kita di halaman yang ke-83 tentang doa iftitah atau doa istiftah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Doa iftitah disebut juga dengan doa istiftah. Artinya doa pembuka. Karena doa ini dibaca setelah takbiratul ihram. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca doa iftitah dalam kitab fikih 4 madhab. Dinyatakan Du'aul iftitahi, Du'aul al-iftitahi sunnatun inda salasatin minal a'immati. Du'aul iftitahi sunnatun inda salasatin minal a'immati. Wa khalafal malikiyatu faqalu al-mashhuru annahu makruhun wa ba'duhum yaqulu bal huwa mandubun. Doa iftitah hukumnya sunnah menurut 3 imam, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Diselisihi oleh Malikiyah. Mereka mengatakan bahwa yang masyhur doa iftitah hukumnya makruh. Makruh itu maknanya umahat jika ditinggalkan tidak berdosa, jika dikerjakan dapat pahala. Paham umahat? Berkebalikan dengan sunnah atau mandub. Ditinggal kebalik ya. Dikerjakan dapat dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan tidak dapat pahala. Berkebalikan dengan apa? Dengan sunnah. Kalau sunnah apa umahat? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa.
Jangan dimaknai makruh itu adalah sesuatu yang dibenci. Karena makruh itu secara bahasa adalah sesuatu yang dibenci. Bukan berarti kalau kita mengerjakan yang makruh berarti apa? Kita dibenci, enggak. Wa ba'duhum, sebagian ulama mengatakan bahwa doa iftitah itu adalah dianjurkan. Kalau mau dikerjakan silakan, itu lebih utama. Kalau mau ditinggalkan juga tidak mengapa. Dan pendapat yang benar adalah pendapat jumhur ulama. Dalil mengenai anjuran doa iftitah terdapat dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunaihatan qabla an yaqra'a al-Fatihah. Fakultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka bainat takbirati wal qiraati ma taqul? Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Ketika Rasulullah salat selesai bertakbir, beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Lalu saya bertanya, wahai Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Ketika Anda diam di antara takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah, apa yang Anda baca? Maka beliau menjawab, bacaan doa istiftah. Lihat bagaimana semangatnya Abu Hurairah dalam menuntut ilmu. Beliau begitu semangat untuk menanyakan sesuatu yang ingin dia ketahui, yang itu tidak terbetik di pikiran sahabat-sahabat yang lain. Meskipun Abu Hurairah ini hanya 3 tahun ummahat membersamai Rasulullah, tapi dia paling banyak meriwayatkan hadis. 6.000 hadis lebih dia riwayatkan. Dia belajar bersama Rasulullah dengan kondisi yang memprihatinkan, karena Abu Hurairah termasuk sahabat Ashabus Sufah yang tinggal di emperan masjid, tidak memiliki keluarga di Madinah. Kadang berhari-hari tidak makan karena tidak ada makanan yang dibawakan atau dikasih oleh Rasulullah. Kadang sholat sambil sambil tersungkur jatuh. Dan Rasulullah pun tidak pernah membukakan donasi untuk santri-santrinya ini. Gak pernah, tolong kalian sahabat kasih makan tuh santri-santri kita. Gak pernah dibukakan donasi ke sana kemari. Ketika Rasulullah melihat Ashabus Sufah ini jatuh karena kelaparan, maka Rasulullah hanya memberikan motivasi, lau ta'lamuna ma alaikum indallah lazadatkumul faqra. Seandainya kalian tahu posisi dan kedudukan kalian di sisi Allah, maka kalian pasti akan menambah lagi kefakiran dari yang sudah ada saat ini. Hadis di atas menunjukkan kita dianjurkan membaca doa iftitah, dan doa iftitah dibaca pelan. Tidak dibaca di dalam hati. Baik makmum, imam maupun orang yang sholat sendirian. Dan ini berlaku untuk semua sholat, wajib maupun sunnah. Hanya saja untuk sholat jenazah tidak dianjurkan membaca doa iftitah. Jadi sholat jenazah itu di takbir pertama Al-Fatihah, yang kedua sholawat Ibrahimiyah, yang ketiga doa, yang keempat salam. Karena dalam sholat jenazah kita dianjurkan untuk banyak mendoakan si mayit, sehingga sholatnya dibuat ringan, sehingga tidak ada ruku, sujud dan tasyahud. Makmum masbuk tidak perlu membaca doa iftitah.
Untuk makmum masbuk ketinggalan tidak perlu membaca doa iftitah. Keterangan ini bukanlah saran agar doa iftitah ditinggalkan secara total ketika menjadi makmum. Karena orang yang masbuk itu umahat banyak kondisi ya. Ada dia ketinggalan tapi imamnya masih berdiri. Paham? Masih berdiri. Kalau dia imamnya ini bacaannya lama nih. Maka dia sempatkan. Kalau kemungkinan imam akan ruku, dia segera mungkin baca yang lebih utama yaitu Al-Fatihah. Keterangan ini memberikan kesimpulan jika waktu yang dimiliki oleh makmum itu terbatas karena imam sebentar lagi mau ruku, maka sebaiknya makmum mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Yaitu apa umat? Al-Fatihah dibanding iftitah atau istiftah. Doa iftitah hukumnya sunnah, sementara membaca Al-Fatihah hukumnya rukun. Bukan wajib tapi apa? Rukun. Oleh karena itu selayaknya makmum yang ketinggalan sementara imam sudah mau ruku, maka sebaiknya makmum tidak perlu membaca iftitah, namun langsung membaca Al-Fatihah. Kalau tidak memungkinkan lagi, maka langsung ikut ruku bersama imam. Karena batas akhir seseorang mendapatkan rakaat imam ketika dia masih dapati apa? Imam dalam kondisi ruku. Dikisahkan bahwa Ibnul Jauzi pernah sholat di belakang gurunya Abu Bakar Ad-Dainuri. Ibnul Jauzi ketinggalan dan imam sudah mau ruku, tetapi Ibnul Jauzi malah sibuk membaca doa iftitah. Ketika mengetahui hal ini, gurunya menasehatinya. Innal fuqaha qad ikhtalafu fi wujubi qiraati al-Fatihati fi wujubi qiraati al-Fatihati khalfa al-imami walam yakhtalifu fi annal istiftaha sunnatun fastagil bil wajibi wada'i sunanah. Sesungguhnya fuqaha orang-orang yang faqih dalam ilmu fikih telah berselisih tentang wajibnya membaca Al-Fatihah di belakang imam. Apa yang mereka perselisihkan ini umahat tentang ini? Apakah makmum nanti membaca Al-Fatihah di saat imam jahriyah? Imam membaca jahar Al-Fatihahnya. Tapi mereka sepakat bahwa imam sir, maka si makmum juga wajib atau rukun dia membaca Al-Fatihah. Ini yang diperselisihkan. Apakah nanti kalau imam membaca jahriyah Al-Fatihahnya, apakah si makmum ini wajib membaca juga ataukah cukup mendengarkan? Walam yakhtalifu, tapi mereka tidak berselisih tentang istiftah itu adalah sunnah. Maka sibukkanlah dirimu dengan hal yang wajib, tinggalkanlah
yang sunnah. Doa iftitah yang beragam. Ada banyak redaksi doa iftitah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim dianjurkan menghafal beberapa redaksi dari doa itu agar bisa secara bergantian. Misalnya salat subuh membaca doa iftitah A, salat zuhur membaca iftitah B, dan seterusnya. Dengan demikian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lestari dan terjaga. Kadang kita umahat membaca doa iftitahnya itu mulai dari TK sampai kita punya cucu, itu aja yang kita baca. Nggak ada inovasinya, nggak ada perubahannya. Sehingga otomatis kita takbir langsung baca itu. Ketika disuruh menghadirkan di luar sholat nggak bisa. Pas sholat dulu baru bisa umahat, baru bisa dibaca. Karena sudah jadi urutan. Dengan demikian semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lestari dan terjaga. Penjelasan lebih lengkap telah kita bahas di bab sunnah yang beragam. Di kesempatan ini akan menyebutkan 6 redaksi doa istiftah berikut maknanya. Semoga nanti ada di sini umat yang sering kita baca di dalam salat kita. Yang pertama adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqal as-saubul abyadu minad danas. Allahumma qsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barat. Ya Allah, jauhkanlah diriku dengan dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari noda. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku dengan air salju dan air dingin. Ini doa iftitah yang pertama. Sumber doa ini berdasarkan hadis Abu Hurairah yang kita baca sebelumnya. Tafsir doa, penjelasan doa. Kalimat Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Jadi kalau ada kalimat Allahumma, wahai umat, itu susunan dari 2 kata. Ya Allah, ya Allahu. Disingkat jadinya apa? Allahumma. Ya-nya dihapus, kemudian digantikan dengan mim tasydid. Jadinya apa? Allahumma. As-San'ani menjelaskan 2 makna untuk kalimat ini. A. Jauhkan aku dengan hukuman karena dosa-dosaku. B. Halangi aku agar tidak terjerumus ke dalam dosa atau mendekatinya. Tadi yang A, jauhkan aku dengan hukuman karena dosa-dosaku. Setiap dosa ada balasan, ada iqobnya. Tapi umahat, kita meminta untuk dijauhkan. Karena kalau Allah mau mengazab kita dengan setiap dosa yang kita lakukan, maka enggak selamat kita. Siang malam kita berbuat dosa. Tapi Allah menyebutkan wa ya'fu an katsir. Allah sudah banyak memaafkan. As-San'ani juga menegaskan ba'id baini wa baina jazaiha baini wa baina jazaiha wa yahtamilu halli baini wa baina muwaqa'ati dzunubi. Halli baini wa baina
muwaqa'ati dzunubi bi'altafika hatta la aqrubuha. Maksudnya adalah jauhkanlah antara diriku dengan balasan akan dosaku. Bisa juga dimaknai halangi antara aku dengan sumber dosa dengan kelembutanmu. Kelembutan di sini maknanya umahat adalah dengan sesuatu yang engkau ketahui sementara aku tidak ketahui. Boleh jadi kita melangkah menuju pada perbuatan dosa tapi kita tidak tahu, nanti kita terjerumus. Tapi kita minta agar Allah memalingkan dengan ilmunya. Kadang kita nggak tahu mahat kita masuk ke dalam suatu urusan pekerjaan, ternyata nanti di situ kita terjerumus. Akhirnya kita minta kepada Allah agar dijauhkan. Karena kita nggak tahu akibatul umur, akibat perkara yang kita ambil, pilih dari urusan dunia. Cuma sayang mahat kita hanya sering mengucapkan ya Allah mudahkanlah, ya Allah mudahkanlah. Sementara kita tidak pernah mengajak Allah bermusyawarah ini baik atau enggak urusan ini. Tapi hanya meminta umat dimudahkan. Artinya adalah aku nggak mau lagi nggak usah ajak Allah bermusyawarah, ini sudah pasti baik. Tinggal Allah mudahkan saja. Kalimat kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Timur dan barat selamanya tidak akan pernah bertemu. Sehingga kita meminta dijauhkan dari dosa sepanjang hidup kita yang sama sekali tidak akan bertemu. Ini adalah sesuatu yang mustahil, tapi tidak mustahil indallah, di sisi Allah. Kalau hamba umahat mustahil dia tidak berdosa, pasti dia akan berbuat dosa kan? Paham? Pasti hamba itu berbuat dosa. Tapi tidak mustahil bagi Allah menjadikan hamba itu tidak berdosa semasa hidupnya. Kalau Allah mau, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Wa ma ata'u rabbika kana mahdura. Pemberian Rabbmu itu tidak ada yang bisa menghalanginya. As-Sun'ani mengatakan, ay la yabqalaha ittisalun bi kama la yattasilu al-masyriqu wa bil maghribi kama la yattasilu bil masyriqi al-masyriqu bil maghribi. Maksudnya dijauhkan sejauh-jauhnya sehingga tidak meninggalkan peluang bertemu, sebagaimana timur dan barat tidak mungkin bertemu. Kalimat Allahumma naqqini minal khotoya, kata naqqini artinya memisahkan antara yang baik dan yang buruk, sehingga terpisah antara kita dengan dosa kita tanpa mengurangi kebaikan kita. Kama yunaqqa as-saubul abyadu minad danas, sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari noda.
Pakaian yang berwarna putih itu mahat gampang sekali kotornya kan? Sedikit saja noda yang menempel di baju warna putih pasti kelihatan. Tapi beda kalau bajunya warna hitam atau warna yang gelap-gelap gitu. Nempel noda tidak kelihatan, kecuali harus diteliti dulu. Yang disebut pakaian putih karena noda di pakaian putih sangat nampak, sehingga lebih jelas ketika dibersihkan. Iksil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barodi. Cucilah dosa-dosaku dengan air, salju dan air dingin. Dicuci dengan air, salju dan air dingin karena dosa ibarat api yang dipadamkan dengan air dingin dan salju. Ibnu Hajar al-Asqalani menuliskan, Ja'ala al-khotoya biman zilatin nari likauniha tuwaddi ilaiha fa'abbaro an itofai harorotiha bil gusli takkidan fi itofaiha wa balagha fihi bistimali al-mubarridati tarqiyan anil ma'i, tarqiyan ilal ma'i ila abroda minhu wa huwa as-salju. Nabi SAW menjadikan dosa sebagaimana api, karena dosa mengantarkan kepada api neraka. Dan beliau menyebutkan cara memadamkan panasnya api dengan dicuci agar lebih cepat padamnya. Dan beliau lebihkan dengan menggunakan yang paling dingin, yaitu apa? Salju. Membersihkan panci yang lebih cepat umahat menggunakan apa? Es batu. Pakaian yang lain yang kotor itu lebih cepat dengan apa? Pakai yang dingin-dingin. Kalau pakai plus sabun, ya silakan. Kalau nggak ada sabun, ya bisa dengan air dingin tadi. Catatan dalam doa ini, kita memohon kepada Allah pensucian dosa sebanyak 3 kali dengan 3 cara yang berbeda. Dijauhkan kalau itu belum kita lakukan,
dibersihkan kalau itu sudah kita lakukan, dan dicuci kalau dia sudah umahat, kalau dia sudah lengket, kalau dia sudah menjadi rutinitas, sudah membuat hati kita gelap dengan noda-noda dosa. Al-Kirmani menjelaskan, yahtamilu an yakuna fi da'wati as-salasi isyaratan ila al-azminati as-salasati fal muba'adatu lil mustaqbali wa tanqiyatu lil hali wal ghuslu lil madi. Bisa jadi tiga bentuk doa ini adalah isyarat terkait waktu pensucian dosa, yaitu dijauhkan dari dosa di masa akan datang, dibersihkan untuk dosa saat ini, dan dicuci untuk dosa masa-masa silam. Dulu kita pernah berbuat dosa, sekarang dan yang akan datang, semasa kita hidup, maka di masa-masa itu ada kesempatan kita berbuat dosa. Kapan kira-kira kita tidak berdosa lagi, tidak berbuat dosa lagi? Nanti di akhirat, imma di alam kubur atau di padang mahsyar. Tidak ada lagi kesempatan di sana. Doa yang kedua, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Maha suci Engkau ya Allah, dengan segala puji bagimu, maha berkah namamu, maha tinggi keagunganmu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Doa iftitah ini semuanya yang ini umahat hanya sekedar pujian hamba kepada Robnya. Tidak ada permohonan di sini, sebagaimana doa iftitah sebelumnya, murni untuk Allah. Sumber doa berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata qala subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk ila akhir. Tafsir doa kalimat subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dengan segala puji bagimu. Al-Qadi Iyad mengatakan bihamdika sabbahtuka
Wa makna hadza ai bifadlika wa hidayatika bifadlika wa hidayatika lidzalika allati tujibu hamdaka sabbahtuka. Dengan segala pujimu aku mensucikanmu. Maknanya bahwa dengan karunia dan hidayahmu yang mengharuskan pujian untukmu, aku bisa mensucikanmu. Kita umahat memuji orang itu biasanya karena apa umahat? Karena ada sesuatu yang diberikan kepada kita kan? Ima itu pemberian, ima itu mungkin dia bertutur kata yang baik atau apalah sesuatu yang nggak mungkin kita memuji seseorang umahat tapi nggak pernah orang itu memberikan sesuatu kepada kita. Tak kala ada orang Indonesia yang memuji artis Korea, memuji pemain bola yang tidak sedikit pun memberikan sesuatu kepadanya. Nggak pernah dia belikan pulsa, nggak pernah dia belikan paket internet, nggak ada. Kok dia pajang sebagai profil di HP-nya, sementara bapaknya yang membiayai hidupnya, ibunya yang merawatnya, nggak pernah dia pajang di HP-nya. Ini di mana akalnya dia taruh gitu? Seseorang itu memuji, menyanjung-nyanjung orang lain kalau orang lain itu ada sesuatu yang diberikan kepadanya kan? Karena Allah lah yang memberikan segala kenikmatan kepada kita, maka kewajiban kita memujinya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian rasakan itu datangnya dari Allah. Kita mensucikan Allah dengan lisan dan perbuatan. Kalau dengan lisan kita yaitu apa? Menyanjungnya, memujinya. Kalau dengan perbuatan yaitu kita beribadah kepadanya, taat kepadanya dan tidak bermaksiat. Kalimat wa tabaraka ismuk wa tabaraka asmuka, maha berkah namamu. Jadi kata tabarok umahat itu kata kerja yang khusus bagi Allah, nggak boleh bagi yang lain. Kalau yang lain paling apa? Mubarok, orang yang diberkahi. Siapa yang memberkahi? Allah. Karena subjek tabarok hanya Allah, nggak boleh yang lainnya. Berkah artinya adalah memberikan banyak kebaikan, dan kebaikan itu tetap. Itu namanya Pak Ummahat, berkah. Kalau suami kita ngasih uang belanja 3 juta, kok qadarullah 3 juta ini nggak pernah kita apa-apain. Ada saja dari hal yang lain gitu, sehingga kita nggak sempat membelanjakan 3 juta itu. Berarti uang itu apa umahat? Berkah. Kalau baru dikasih hari ini 1 juta, beli ini beli itu habis, belum sampai sore hari sudah minta lagi, Pak habis ini. Berarti ini nggak berkah. Cepat sekali apa keluarnya. Mungkin karena sumbernya yang tidak berkah atau yang menggunakannya yang tidak irit hemat dalam menggunakan uang tersebut.
Berkah artinya karena nama Allah adalah sumber segala kebaikan. Dan keberkahan nama berarti keberkahan yang memiliki nama, yaitu Allah. Kenapa nama-nama Allah semuanya berkah umahat? Karena dia tidak pernah berubah sedikit pun dari sifat-sifat yang dimiliki oleh nama tersebut. Contoh, Allah memiliki Ar-Razzaq, yang pasti memberikan rezeki kepada hambanya. Mau hambanya itu bejatkah, maksiatkah, kafirkah, semua diberikan rezeki. Karena ini konsekuensi dari nama dia Ar-Razzaq. Kalau dia hanya memberikan rezeki kepada orang yang taat saja atau orang yang Islam saja, berarti apa? Nama Allah Ar-Razzaq ini enggak apa umahat? Enggak berkah. Allah memiliki nama Ghaffar, Ghafur, Maha Pengampun. Kalau dia mengampuni yang dia sayangi saja, yang dia sukai saja, berarti nama Allah tidak apa umat? Tidak berkah. Karena tidak mengampuni yang dia benci. Jadi terus berkesinambungan seperti itu. Beda dengan kita umahat ya. Kita memaafkan orang kalau orang itu kayaknya senang kita maafkan. Kalau kita sudah bencinya meminta ampun, mau orang itu sujud di hadapan kita nggak mau memaafkan dia. Kenapa? Karena kita kadang ini kadang itu nggak stabil. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, al-barakatu fi ismika fismika wa fi ma summiya alaihi wa fi ma summiya alaihi yadullu ala anna dzalika sifatun liman tabarakah fa inna barakatal ismi tabi'atun li barakatil musamma. Keberkahan nama dan keberkahan pemilik nama menunjukkan bahwa hal itu adalah sifat bagi zat yang maha berkah. Karena keberkahan nama mengikuti keberkahan yang memiliki nama. Namanya berkah, orangnya juga berkah, zatnya berkah. Sehingga umahat tidak ada jalan untuk meminta keberkahan kecuali hanya kepada pemilik keberkahan. Kita mau istri kita suami kita berkah, maka minta kepada Allah. Kita mau rumah tangga, keluarga, usaha kita berkah, minta kepada Allah. Jangan minta ke dukun atau minta ke orang-orang yang tidak memiliki keberkahan. Apalagi sampai umahat? Sampai mengusap-ngusap bajunya, badannya di dinding Ka'bah dengan keyakinan bahwa ada keberkahan di situ. Apalagi dia gosok-gosok badannya di lantai keramik Ka'bah Masjidil Haram karena menganggap ada keberkahan. Tidak ada keberkahan di dinding, lantai, di tiang Masjidil Haram. Yang ada keberkahan kalau kita umahat? Sholat di sana, ibadah di sana. Adapun Hajar Aswadnya tidak mendatangkan keberkahan sedikit pun.
karena dia hanya sekedar batu yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Ini kadang keyakinan yang tidak sempat terbetik di sebagian orang-orang yang umroh ataukah haji. Mereka meyakini bahwa Hajar Aswad itu memiliki keberkahan, kiswanya dan yang lainnya. Kalimat wa ta'ala jadduk, maha tinggi keagunganmu. Maha tinggi di sini adalah tinggi kemuliaan. Karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna kemuliaannya. Wala ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Tuhan adalah kata yang berserikat umahat, yang bisa digunakan untuk yang hak dan yang batil. Makanya di Pancasila kita, sila pertamanya apa umahat? Ketuhanan yang Maha Esa kan? Tidak ada di situ ke Allah yang Maha Esa. Tapi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Karena Tuhan bisa untuk yang hak, bisa juga untuk yang batil. Allah sebutkan di surah Luqman ayat 30, "Dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'unahu min dunihi batil." Allah hanya yang berhak, yang lainnya itu batil meskipun dinamai Tuhan. Ikrar tauhid, mengimani bahwa satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi hanyalah Allah semata. Ikrar ini dilakukan setelah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan untuk Allah. Apa kira-kira yang tersirat dari doa iftitah ini umahat? Yang tersirat adalah bahwa penghambaan itu akan sempurna kalau kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, sehingga nanti melahirkan kita tambah semangat mengagumi zat yang maha agung. Ketika sholat malam, Nabi SAW membaca doa iftitah seperti di atas, tetapi dengan tambahan kalimat La ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah 3 kali. Allahu akbar kabira 3 kali pula. Tapi kalau mau dicukupkan dengan yang di atas, maka itu sudah layak. Ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili kabbara summa yaqulu subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk dan seterusnya. Kira-kira umahat, Abu Sa'id Al-Khudri di sini dapat ilmu itu dari bertanya atau dari mendengar? Dari mendengar kan? Beda dengan Abu Hurairah sebelumnya, dia bertanya langsung. Kalau ini dia mendengar. Pelajarannya bahwa terkadang Nabi membaca jahar doa iftitahnya. Tujuannya apa umahat? Tujuannya sebagai bentuk pengajaran kepada yang lain. Kalau sudah tujuannya tercapai, maka di stop. Paham? Kembali lagi kepada hukum asal, yaitu mensirkan bacaan doa iftitah. Doa yang ketiga adalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini yang sering kita baca, ini yang biasanya tercantum di mana umahat? Di buku-buku salat yang dijual di pasar-pasar itu ya. Ini juga dulu yang pernah ditanyakan umahat itu ya.
Sumber doa ini memiliki keutamaan yang besar. Pintu-pintu langit dibuka karena doa ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idz qala rajulun minal qaumi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Berarti doa ini umahat tidak diajarkan oleh Rasulullah, tapi dibuat sendiri oleh sahabat. Tapi dibenarkan oleh Rasulullah, menunjukkan bahwa itu boleh. Ini namanya takrir, pembenaran dari Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, siapa yang mengucapkan doa ini tadi? Jawab salah satu jamaah, saya wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, ajibtu laha futihat laha abwabus samai. Aku kagum dengan doa ini. Pintu-pintu langit dibuka karena doa ini. Pintu-pintu langit maknanya umahat 7 pintu langit. Karena setiap langit ada pintunya. Yang kalau mau melewatinya harus melalui pintu itu dan izin dengan malaikat penjaga langit. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Sejak saya mendengar Rasulullah bersabda demikian, saya tidak pernah meninggalkan doa ini. Doa iftitah ini. Jika kita membaca doa ini dengan serius, kita bayangkan pintu langit dibuka dalam rangka menyambut naiknya doa ini ke Allah Subhanahu wa taala. Doa ini umahat isinya hanya apa? Hanya pujian. Tidak ada permohonan hamba di dalamnya. Tafsir doa Allahu akbar kabira, An-Nawawi menjelaskan qauluhu Allahu akbar kabira mansubun bi fi'lin mahdhufin ay kabbartu kabbira au zakartu kabira. Kalimat Allahu akbar kabira, kata kabira mansub dinasobkan dengan fiil yang tersembunyi, yaitu tidak disebutkan. Kalau mau ditampakkan maka bunyinya kabbartu kabira. Aku bertakbir dengan mengagungkan zat yang maha besar. Atau zakartu kabira, aku menyebut atau mengingat zat yang maha besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Kata alhamdulillah sangat sesuai jika diiringi dengan kata katsira. Karena demikian banyaknya sebab terpujinya untuk Allah, dialah zat sumber segala kebaikan. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun alhamdulillahi katsira fa'adhamaha al-malaku ayaktubaha faraja'a fiha rabbahu azza wa jalla faqala uktubha kama qala abdi katsira. Ada orang yang mengucapkan kalimat alhamdulillah katsira hingga malaikat tidak sanggup untuk mencatatnya karena banyaknya pahala. Lalu dia menghadap Allah. Kemudian Allah berfirman, catat seperti yang diucapkan hambaku dengan catatan yang jumlahnya banyak.
Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kata subhanallah pantas digabungkan dengan bukratan wa asila. Bukro itu pagi, wasila itu sore. Karena setiap orang melihat kekurangannya dalam rentang waktu pagi sampai sore, sedangkan Allah disucikan dari semua kekurangan. Kalau manusia umahat kadang baik di pagi hari, jelek di sore hari. Atau sebaliknya, di sore hari dia masih bagus-bagus, di malam hari sudah enggak stabil sudah. Apalagi sudah capek ngurusin rumah, ngurusin anak. Suami pulang, akhirnya apa? Pas berangkat suami masih bagus. Ketika pulang sudah berubah. Nah, demikian umat, kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Nah, demikian, kalau sudah tidak ada lagi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.